Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Vela, NIM 12116052. Di sini saya akan membahas materi mengenai zakat. Yang pertama, definisi zakat. Secara bahasa atau lughat, zakat berarti berkah, tumbuh, dan berkembang atau al-nama, kesuburan atau bertambah, atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut hukum Islam atau istilah syara, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Yang kedua, macam-macam zakat. Dalam Islam, zakat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang dibawa tanggung jawabnya pada penghujung bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri, bila yang bersangkutan memiliki kelebihan harta untuk keperluan pada hari itu dan malam harinya. Adapun kadar yang dibayarkan adalah 1 sak atau kurang lebih 2,2 kg atau yang biasa digenapkan menjadi 2,5 kg dari bahan pokok setiap daerah. Menurut sebagian ulama, zakat fitrah juga bisa ditunaikan dalam bentuk nilai mata uang seharga kadar zakat tersebut, khususnya jika hal itu bermanfaat bagi fakir miskin yang menerimanya, dan karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan diri si pembayar zakat daripada keterkaitannya dengan harta. Zakat ini juga dikenal dengan sebutan zakat diri atau zakatul abdan. Yang kedua, zakat harta atau zakatul anwal atau zakat mal ialah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, batas nominalnya atau nishab dan kadar zakatnya. Zakat ini disebut dengan zakat mal karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan harta daripada keterkaitannya dengan diri pemiliknya. Oleh karena itu, syarat-syaratnya pun lebih banyak yang terkait dengan harta daripada dengan diri pemiliknya. Tata cara perhitungan zakat mal yang berupa zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya. Yang pertama, zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab 85 gram emas. Kadar zakat atas emas sebesar 2,5%. Dalam hal emas yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari emas yang dimiliki. Yang kedua, zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 595 gram perak. Kadar zakat perak sebesar 2,5%. Dalam hal perak yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari perak yang dimiliki. Yang ketiga, zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai nisab 85 gram emas. Kadar zakat atas logam mulia lainnya sebesar 2,5%. Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari logam mulia lainnya yang dimiliki.
Yang ketiga, siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat? Yang pertama, fakir adalah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, miskin. Di atas fakir ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilan sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan seperti makan, minum, dan tak lebih dari itu. Yang ketiga, amil. Mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat, mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat, mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Yang kelima, rikob atau memerdekakan budak. Di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Yang keenam, gorim atau orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur. Yang ketujuh, fisabilillah. Yang dimaksud dengan sabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misalnya pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan masih banyak lagi. Yang kedelapan, ibnu sabil atau musafir. Orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan. Yang keempat, lembaga zakat. Dalam pengelolaan dana zakat secara profesional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah Islam, mulai dari perhitungan, pengumpulan, dan pengelolaan zakat hingga pentasahukannya. Di Indonesia, terdapat lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan yang dibentuk oleh masyarakat. Adapun lembaga yang dibentuk oleh pemerintah ialah Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat Basnas. Dan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat ialah Lembaga Amil Zakat atau LAS. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Basnas adalah lembaga pemerintahan yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Basnas berkedudukan di ibu kota dan merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Dalam melaksanakan tugasnya, Basnas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang ketiga, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAS adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas utama membantu Basnas dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAS wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Pengelolaan zakat harus berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Basnas dan LAS juga harus membuat laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya
kepada Menteri secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban Basnas dan LAS menjadi lembaga pengelola zakat, sehingga kualitas manajemen Basnas dan LAS dapat dievaluasi, dinilai, dan dibandingkan. Ada beberapa alasan pembayaran zakat sebaiknya melalui institusi pengelola zakat, yaitu yang pertama, dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran. Yang kedua, menghilangkan rasa rikuh dan canggung yang mungkin dialami oleh mustahik ketika berhubungan dengan muzaki atau orang yang berzakat. Yang ketiga, mengefisienkan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat. Yang keempat, ketidakterpisahan antara agama dan negara karena zakat termasuk urusan negara. Selain itu, untuk menegaskan bahwa Islam bukan agama yang menganut prinsip sekulerisme yang membedakan urusan dunia dan akhirat. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia dapat berupa badan amil zakat yang dikelola oleh pemerintah, serta dapat pula berupa lembaga amil zakat yang dikelola oleh swasta. Meskipun dapat dikelola oleh dua pihak, yaitu negara dan swasta, lembaga pengelola zakat harus bersifat sebagai berikut. Yang pertama, independen. Yang kedua, netral. Yang ketiga, tidak berpolitik praktis. Yang keempat, tidak bersifat diskriminatif. Kelima, kendala. Dalam perkembangan zaman, pengelolaan zakat menghadapi beberapa kendala atau hambatan, sehingga pengelolaannya masih belum optimal dalam perekonomian. Di antara hambatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, minimnya sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, pemahaman fikih amil yang belum memadai. Yang ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat dan teknologi yang digunakan. Yang keempat, sistem informasi zakat. Yang keenam, strategi pengembangan. Strategi pengembangan dalam pengelolaan zakat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membudayakan kebiasaan membayar zakat. Yang kedua, menghimpun yang cerdas. Yang ketiga, perluasan bentuk penyaluran. Yang keempat, sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kelima, fokus dalam program. Yang keenam, cetak biru pengembangan zakat. Menurut standar akuntansi ZIS, standar akuntansi ZIS yang berlaku saat ini dan digunakan oleh OPZ sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK nomor 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI pada tahun 2010. Penerbitan PSAK ini telah mengalami proses yang cukup lama, kurang lebih 4 tahun dari waktu penyusunannya, dimulai dengan disusunnya exposure draftnya atau ED yang diterbitkan sejak tahun 2008. Namun saat ini tidak semua OPZ yang ada di Indonesia dapat menerapkan PSAK nomor 109. Hal tersebut karena sebagian OPZ mengalami beberapa kendala dalam penerapannya. Salah satu faktor kendalanya adalah adanya kesulitan dalam sumber daya manusia yang dimiliki OPZ. Akuntansi zakat yang ada dalam pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah.
PSAK ini berlaku untuk amil zakat suatu organisasi atau entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS, tetapi bukan kegiatan utamanya. Untuk entitas tersebut mengacu ke PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah. Amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK nomor 109. PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI. Demikian beberapa materi mengenai zakat yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau zakat. Ya, silakan duduk. Sudah tahu niatnya, nggih? Coba niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Nikah. Salah. Ajarakallahu fima a'taita wa barakalaka fima abqaita waj'alhu laka tahura. Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan dan memberkahi atas harta yang kau simpan serta menjadikannya pembersih bagimu.